Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok mata kuliah pengantar bisnis manajemen yang terdiri dari beberapa teman-teman saya. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang merupakan ide-ide dari teman saya untuk membuat sebuah usaha kecil bertemakan coffee shop, dan kami beri nama coffee shop tersebut Cafe Koya. Dan selanjutnya dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Alif Rizky Maulana sebagai leader dari kelompok kami. Dan selanjutnya ada Trisman Tegar. Yang selanjutnya lagi ada Ahmad Fauzan. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Fauzan Behaki. Dan yang terakhir, Amartyo Pasaribo. Dan selanjutnya saya akan membahas latar belakang terbentuknya Cafe Koya. Bisnis cafe shop merupakan salah satu bentuk usaha yang ternyata mampu memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Usaha ini akan mampu memberikan keuntungan yang besar jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Meskipun terlihat sederhana, namun bisnis kopi ini mampu menghasilkan pendapatan yang besar bagi pelakunya. Penikmat minuman hitam berkafein ini cukup besar di Indonesia. Bisnis kafe tidak hanya terbatas pada penjualan kopi, tetapi juga melibatkan penawaran berbagai produk, makanan, dan minuman. Kafe modern seringkali menyajikan makanan berat, kue-kue tradisional, pastry, dan sejumlah minuman non-kopi seperti teh, jus, buah, smoothie, dan minuman ringan lainnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari dibuatnya Cafe Koir sendiri adalah yang pertama, memberikan pengalaman unik. Salah satu tujuan utama bisnis coffee shop adalah menyediakan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Terus yang kedua adalah menyediakan ruang kerja alternatif. Dengan semakin banyaknya pekerja independen dan pengusaha kecil, coffee shop juga bertujuan menyediakan ruang kerja yang nyaman. Terus yang ketiga, menyajikan produk berkualitas tinggi. Tujuan bisnis ini adalah memberikan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi dan menciptakan citra merek yang positif. Terus yang keempat adalah berkontribusi pada komunitas lokal. Ini dapat dilakukan dengan mendukung produk lokal, menyelenggarakan acara komunitas, atau berpartisipasi dalam kegiatan amal. Terus yang selanjutnya adalah visi misi dari Cafe Koir. Visinya adalah menjadi destinasi kafe yang unggul, menggabungkan nuansa tradisional Indonesia dan sentuhan Eropa, menciptakan pengalaman kopi yang luar biasa dan menjadi pusat pertemuan komunitas yang dinamis. Misinya adalah yang pertama, memberikan pengalaman kopi berkualitas tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, melestarikan keunikan budaya. Yang keempat, menjadi tempat pertemuan komunitas dan keterlibatan dengan pelanggan. Dan selanjutnya ada sedikit deskripsi tentang Coffee Choir. Coffee Choir merupakan sebuah destinasi kopi yang memeluk kehangatan dan keceriaan, di mana setiap tubukan membawa Anda dalam perjalanan rasa yang mendalam. Nama Coffee Choir sendiri terinspirasi dari kata "coeur", yang berarti hati dalam bahasa Prancis, menciptakan suasana yang membumi dan penuh kasih di setiap sudutnya. Dalam arti lain juga, Coir merupakan singkatan dari kopi Ireng. Nah, selanjutnya untuk bagian lokasi. Jadi kami berencana untuk membangun kafe koir kami di Jalan Letjen Hertasning nomor 1, Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang letaknya itu bersebelahan dengan kantor Bapas kelas 1 Makassar. Dan kami berencana akan mengoperasikan kafe kami dari jam 9 pagi hingga jam 23 malam. Nah, bisa dilihat di sini bentuk lokasi kafe kami melalui Google Earth. Selanjutnya untuk peta situasi. Jadi kami sudah membuat peta situasi kami menggunakan aplikasi AutoCAD. Bisa lihat di sini ada lokasi kafe kami dan juga lokasi bangunan-bangunan tetangganya. Ada Makassar City Council, ada Fireflies, ada Bank BRI, ada Amaris Hotel, ada kantor Bapas kelas 1 Makassar, ada BPKRI Prof Sulsel, ada kantor SDM Prof Sulsel dan juga Jalan Kertasni. Bisa lihat di sini bangunan-bangunannya berdasarkan warnanya masing-masing yang tertera di legenda yang sudah kami buat. Baiklah, selanjutnya untuk bagian side plan. Nah, di sini kami juga sudah membuat side plan menggunakan aplikasi yang sama sebelumnya, yaitu aplikasi AutoCAD. Seperti yang terlihat di sini untuk side plan cafe kami, di paling belakang ada bagian parkir, di depan ada juga parkir untuk valet.
Nah, masuk ke dalam kafe disambut oleh resepsionis dan disambut oleh meja-meja dan kursi-kursi untuk pelanggan kami. Kemudian ada 2 WC, yaitu WC pria dan WC wanita, dan juga ada 2 dapur untuk koki-koki kami. Kemudian di bagian samping itu ada ruang manajer dan juga ruang rapat untuk pelayan-pelayan kami. Ini untuk segmentasi pasar. Di sini kami sudah membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama geografis. Jadi Cafe Koir merupakan kafe yang berada di tengah kota Makassar. Dapat menargetkan pelanggan yang tinggal ataupun bekerja di sekitar area ini. Selanjutnya ada demografis. Jadi segmentasi demografis akan melibatkan berbagai kelompok usia dan latar belakang. Cafe Koir akan menjadikan mahasiswa Makassar sebagai target pasar yang mencari tempat bersantai atau berkumpul dengan teman. Sementara orang kantoran mungkin mencari tempat untuk rapat atau bekerja sambil menikmati kopi. Selanjutnya psikografis. Segmentasi psikografis dapat mencakup preferensi dan gaya hidup pelanggan. Cafe Koir menyesuaikan interior dan suasana untuk menarik kelompok yang lebih muda dengan gaya hidup yang dinamis atau memberikan ruang yang terang untuk pelanggan yang mencari tempat untuk bekerja dan membaca. Yang terakhir adalah perilaku. Segmentasi yang berdasarkan perilaku melibatkan analisis cara pelanggan berinteraksi dengan kafe. Ini mencakup frekuensi kunjungan, pola pembelian, dan preferensi produk. Ini untuk menu. Di sini kami sudah menyediakan 2 menu, yaitu menu makanan dan menu minuman. Seperti yang tertera di sini, menu makanan yang beraneka ragam, ada yang dari lokal dan ada juga yang dari interlokal atau internasional. Ada juga minuman-minuman yang dari lokal juga dan juga dari internasional. Nah, selanjutnya ada struktur biaya. Struktur biaya yang pertama itu biaya lokasi, mencakup tanah sebesar 350 juta rupiah, kemudian bangunan sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian kedua, biaya perizinan dan legalitas, yakni izin usaha dan izin lainnya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, biaya peralatan dan furnitur, mencakup peralatan dapur sebesar 15 juta rupiah. Kemudian furnitur 38.750.000 rupiah. Kemudian perangkat lunak POS sebesar 8 juta rupiah. Nah, yang keempat, biaya stok dan bahan baku, yakni inventaris awal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kelima, biaya pemasaran dan promosi mencakup materi pemasaran sebesar 3 juta rupiah dan kampanye promosi pembukaan sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, yang keenam, yakni biaya SDM, mencakup gaji dan tunjangan karyawan sebesar 3 juta rupiah per bulan dan biaya pelatihan 2.500.000 rupiah. Kemudian yang ketujuh, biaya listrik, air, dan utilitas lainnya, yakni 4.250.000 per bulan. Kemudian ada biaya keamanan, yakni sistem keamanan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian cadangan dan biaya tak terduga, yakni 5-10% dari total biaya estimasi. Dan yang terakhir, biaya desain interior dan eksterior sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya estimasi keuntungan. Yang pertama asumsi. Asumsi mencakup itu rata-rata penjualan harian, jumlah rata-rata harian untuk setiap kategori makanan dan minuman. Kemudian operasional 7 hari seminggu. Pendapatan yang dihitung untuk 7 hari seminggu. Kemudian keuntungan kotor dihitung sebagai pendapatan total dari penjualan dikurangi harga bahan baku. Kemudian ada pajak 10%. Pajak sebesar 10% akan dikenakan pada pendapatan kotor. Kemudian biaya operasional. Seluruh biaya operasional yang telah dijelaskan dari beberapa asumsi. Kemudian yang kedua, pendapatan kotor yang dihitung per bulannya, yakni perhitungannya pendapatan kotor harian dikali jumlah hari operasional dikali 4 minggu. Nah, yang ketiga, keuntungan kotor per bulannya, yakni perhitungannya pendapatan kotor harian dikali jumlah hari operasional dikali 4 minggu. Keempat, pendapatan kotor, yakni pendapatan kotor yang dihitung per hariannya. Perhitungannya mencakup makanan berat dengan harga kisaran 35.000 dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada kue tradisional dari harga 5.000 sampai 7.000 dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada pastry 20.000 sampai 28.000 dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada kafe dari harga kisaran 20.000 sampai 30.000 rupiah dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada non kafe dari harga 15.000 sampai 28.000 rupiah dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada milkshake dari harga 22.000 sampai 25.000 dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada yogurt series dari harga 27.000 sampai 30.000 dikali jumlah penjualan harian. Kemudian ada yang kelima, pajak.
yang dihitung per bulannya dengan perhitungan keuntungan kotor per bulannya dikali 10%. Kemudian yang keenam, keuntungan bersih yang dihitung per bulannya dengan perhitungan keuntungan kotor per bulan dikurangi dengan total. Yang ketujuh, ada keuntungan bersih yang dihitung per tahunnya dengan hitungan keuntungan bersih per bulan dikali 12 bulan. Catatan dari estimasi keuntungan ini didasari pada perhitungan dalam 1 tahun. Selanjutnya masalah potensial. Kemungkinan yang akan dihadapi oleh Cafe Koir saat beroperasi nantinya. Yang pertama, persaingan tinggi. Kafe adalah bisnis yang sangat kompetitif. Persaingan tinggi dapat mengakibatkan penurunan harga atau margin keuntungan. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti kopi, gula, dan susu dapat mengalami fluktuasi. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi biaya operasional. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar lokal. Bergantung pada pelanggan lokal dapat menjadi risiko jika ada perubahan dalam preferensi atau ekonomi lokal. Dan yang terakhir, tingkat keberlanjutan. Faktor-faktor seperti tren lingkungan dan keberlanjutan dapat mempengaruhi citra dan keberlanjutan bisnis. Selain masalah potensial, ada pula risiko. Risiko ini mencakup dua, yakni risiko keuangan. Yang pertama, kurangnya arus kas. Perubahan musiman atau fluktuasi penjualan dapat menyebabkan kurangnya arus kas yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar tagihan atau gaji karyawan. Kemudian pertumbuhan yang kurang. Jika bisnis tidak dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan, laba bersih dan nilai perusahaan mungkin dapat tidak meningkat seperti yang diharapkan. Kemudian ada risiko keselamatan pangan, yakni ketidakcocokan ke selera pelanggan. Perubahan dalam selera atau preferensi pelanggan dapat berdampak negatif pada popularitas menu. Ada pula hambatan operasional. Yang pertama, ketidakstabilan SDM. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dapat mengganggu operasional harian. Kemudian pemeliharaan peralatan. Mesin kopi dan peralatan dapur lainnya memerlukan pemeliharaan berkala. Kegagalan peralatan dapat mengganggu layanan dan merugikan reputasi. Kemudian ada hambatan operasional yang ketiga, yakni kurangnya pemasaran efektif. Kesulitan dalam mencapai dan mempertahankan pelanggan baru dapat terjadi jika strategi pemasaran tidak efektif. Selanjutnya, perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Perubahan dalam peraturan pajak atau kebijakan kesehatan dapat mempengaruhi biaya operasional dan kepatuhan bisnis. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial. Ulasan negatif atau kontroversi yang viral di media sosial dapat merugikan reputasi dan mengurangi kunjungan pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan materi ke tindakan alternatif. Tindakan alternatif untuk mengatasi masalah potensial. Ada beberapa masalah pada masalah potensial. Yang pertama yaitu persaingan tinggi. Kita bisa menggunakan tindakan alternatif dengan cara fokus pada diferensiasi produk atau pelayanan untuk membedakan kafe dari pesaing, tingkatkan pengalaman pelanggan dan ciptakan suasana yang unik. Masalah yang kedua adalah fluktuasi harga bahan baku. Kita bisa menggunakan tindakan alternatif dengan cara mengimplementasikan kontrak pembelian jangka panjang untuk harga bahan baku kunci. Jalin kemitraan dengan pemasok yang dapat memberikan stabilitas harga. Dan yang ketiga, ketergantungan pada pasar lokal. Kita bisa menggunakan cara mengekspansi ke pasar yang lebih luas atau penawaran layanan pengiriman untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah lokal. Dan yang terakhir adalah tingkat keberlanjutan. Kita bisa menggunakan cara alternatif dengan membangun citra keberlanjutan melalui praktik bisnis ramah lingkungan dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Berikutnya adalah tindakan alternatif untuk resiko keuangan. Di sini ada dua masalah pada resiko keuangan. Yang pertama adalah kurangnya arus kas. Kita bisa menggunakan cara alternatif dengan membuat rencana keuangan yang lebih konservatif dan pertimbangkan penyusunan cadangan dana darurat untuk mengatasi fluktuasi arus kas. Dan yang kedua adalah pertumbuhan yang kurang. Kita bisa menggunakan cara alternatif dengan mengidentifikasi peluang ekspansi baru seperti membuka cabang baru atau menggandakan pemasaran untuk menarik pelanggan baru.
Berikutnya adalah tindakan alternatif untuk hambatan operasional. Di sini ada dua masalah, yaitu pertama ketidakstabilan sumber daya manusia atau sumber SDM. Kita bisa menggunakan cara alternatif untuk mengatasi hal tersebut dengan berinvestasi dalam program pelatihan dan retensi karyawan, buat lingkungan kerja yang positif dan memberikan insentif bagi karyawan yang berprestasi. Dan yang kedua adalah pemeliharaan peralatan. Kita bisa melakukan cara pemeliharaan preventif secara teratur dan pertimbangkan untuk memilih kontrak pemeliharaan dengan penyedia jasa. Berikutnya adalah tindakan alternatif untuk resiko keselamatan pangan. Di sini hanya ada satu masalah pada keselamatan pangan. Yang pertama, ketidakcocokan selera pelanggan. Kita bisa menggunakan cara alternatif dengan aktif memantau tren pasar dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan selera pelanggan, buat survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Dan masalah yang terakhir adalah tindakan alternatif untuk hambatan pemasaran. Di sini terdapat tiga masalah. Yang pertama, kurangnya pemasaran efektif. Kita bisa menggunakan strategi pemasaran multikanal termasuk pemasaran digital dan promosi khusus, analisis dan perbarui strategi pemasaran secara teratur. Dan berikutnya adalah perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Kita bisa menggunakan tindakan alternatif dengan cara mempertahankan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak dan kebijakan kesehatan, jalin hubungan baik dengan pejabat pemerintah setempat dan industri. Dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial. Kita bisa menggunakan cara dengan mengelola reputasi secara aktif melalui tanggapan cepat terhadap ulasan, keterlibatan positif di media sosial, dan pembangunan citra positif secara online. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, nama Koir yang berasal dari kata koir mencerminkan tekad bisnis untuk membawa kehangatan hati ke dalam setiap secangkir kopi. Dalam uraian Cafe Koir, dapat disimpulkan bahwa bisnis kafe ini tidak hanya menawarkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang menyeluruh dengan menyatukan unsur tradisional Indonesia dan nuansa Eropa dengan menu yang beradab, suasana yang ramah, dan komitmen terhadap keberlanjutan Cafe Koir bukan sekedar tempat untuk menikmati hidangan lezat, tetapi juga menjadi tempat pertemuan komunitas yang hangat dan inklusif. Nah, untuk saran dari Cafe Koir dapat memastikan kesuksesan berkelanjutan melalui beberapa strategi, seperti menjaga kualitas tinggi dari kopi hingga hidangan, inovasi menu rutin, program loyalitas, praktik bisnis ramah lingkungan, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, pemasaran digital, manajemen stok efisien, investasi dalam pelatihan karyawan, analisis umpan balik pelanggan, dan dukungan pada pemasok lokal. Dengan menerapkan saran ini secara holistik, Cafe Koir dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan, membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Nah, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang merupakan ide saya dan kawan-kawan saya untuk membuat sebuah usaha kecil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, presentasinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.